Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Dengan Mbak siapa? saya Mbak Sari. Saya tutup pintunya terlebih dahulu ya, Mbak. Perkenalkan, Mbak, saya Bidan Parni. Ada yang bisa saya bantu terlebihnya? Saya mau bertanya tentang siklus menstruasi. Oh ya, di sini saya akan jelaskan ya, Mbak, tentang lendir serviks. Sebelumnya, Mbak sudah tahu mengenai tentang lendir serviks? Kurang begitu paham, Mbak. Oh ya, di sini saya akan jelaskan ya, Mbak, tentang metode lendir serviks, yaitu metode lendir serviks atau metode ovulasi merupakan metode keluarga ya, Mbak, berencana alamiah (KBA) dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva mengenai hari-hari ovulasi. Terus kelebihannya lendir serviks itu memungkinkan setiap kehamilan direncanakan, dapat membantu pasangan yang ingin hamil. Terus juga tidak berbahaya karena menggunakan cara yang alamiah. 4. Ekonomis, praktis dan pendidikan kemandirian, murah dan mudah, tidak bertentangan dengan agama ataupun meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana, menambahkan pengetahuan tentang sistem reproduksi pada suami dan istri, memungkinkan pengeratan relasi atau hubungan melalui peningkatan komunikasi antara suami, istri atau pasangan ya, Mbak. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang kerugiannya, yaitu membutuhkan komitmen, perlu diajarkan oleh spesialis KB alamiah, dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode, melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai beberapa wanita, membutuhkan pantangan, tidak terdapat keadaan penyulit penentuan lendir serviks. Nah, ini keadaan fisiologis yaitu sekresi vagina karena rangsangan seksual. Keadaan patologisnya infeksi vagina, serviks, penyakit-penyakit, pemakaian obat-obatan. Nah, keadaan psikologisnya itu adalah stres fisik dan emosional, yaitu saya akan jelaskan tentang metode lendir serviks, yaitu catatan setiap kali pengamatan dilakukan dengan suatu rangkaian kode, misalnya stiker atau tinta berwarna apapun, tulisan tangan ya, Mbak. Contohnya yang dipakai untuk mencatat kesuburan, pakai tanda-tanda atau merah untuk menandakan perdarahan haid, pakai huruf K atau hijau untuk menandakan perasaan kering atau kental dan keruh. Gambar suatu tanda F dan biarkan kosong untuk memperlihatkan lendir suhu yang basah, jernih, licin dan mulur ya, Mbak. Pakaian huruf L atau warna kuning untuk memperlihatkan lendir tak subur yang kental, putih, keruh dan lengket. Nah, ini adalah periksa lendir setiap kali ke belakang dan sebelum tidur, kecuali ada perasaan sangat basah waktu siang. Setiap malam sebelum tidur, tentukan tingkat yang paling subur dan berikan tanda pada catatan untuk kode yang sesuai lendir. Mungkin atau berupa pada hari yang sama, tidak diperoleh memasukkan jari ke dalam vulva untuk mencari lendir. Nah, di sini pantangan senggama yang paling sedikit satu siklus sehingga akan mengenai hari-hari lendir, mengenai pola kesuburan, ketidaksuburan dengan bimbingan pelatih ya, Mbak.
Nah, hindari senggama pada waktu haid. Pada hari kering setelah haid aman untuk bersenggama selang 1 malam, aturan selang-seling ya Mbak. Terus hindari senggama segera setelah dalam lendir jenis apapun itu, perasaan basah muncul, aturan awal. Terus tanda hari terakhir dengan lendir jernih, licin dan ulur dengan tanda X, ini adalah hari puncak, hari ovulasi ya Mbak. Nah, setelah hari puncak hindari senggama untuk 3 hari berikut, siang dan malam. Mulai dari pagi hari keempat setelah kering, ini adalah hari-hari aman untuk bersenggama sampai hari berikutnya. Apa Mbak sudah paham tentang metode lendir serviks? Jika Mbak belum paham, silahkan tanya kembali Mbak. Iya Mbak, saya sudah paham. Oh ya, jika Mbak sudah paham, saya akhiri ya Mbak. Terima kasih atas waktunya ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak.